Selamat malam segenap jemaat. Apa kabar? Saya yakin ibu bapak, saudara-saudara dalam keadaan yang sehat. Malam ini kita kembali berkumpul bersama dengan keluarga kita, dan sebelum kita menikmati malam yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita berkumpul sejenak untuk menaikkan syukur melalui ibadah malam sabda dan doa. Pujian kita ini mengantar kita untuk menikmati kasih karunia Allah dan masuk dalam hadirat-Nya. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia
jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini saya ambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Sebelum saya baca, mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga pada malam hari ini. Tuhan sudah boleh kenan sehingga kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan dalam sepanjang hari ini, dan sebelum kami menikmati malam ini dalam tidur kami bersama dengan segenap keluarga kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian. Amin. Demikian sabda Tuhan. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian firman Tuhan, segenap jemaat Tuhan. Pujian ini mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu
sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Yohanes ingin meneguhkan bahwa Kristus telah menyaksikan dirinya dalam sepanjang hidupnya, melalui karya dan kehidupannya. Kita melihat di sini bagaimana roh, air, dan darah, kebersamaannya dengan para murid membawa mereka percaya kepadanya. Dan ini diberitakan ke sepanjang kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudara. Sehingga melalui firman ini kita dituntut untuk bersaksi setiap saat. Bersaksi adalah tugas dan panggilan kita sebagai umat-umat Allah yang melekat di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Allah telah menyatakan kebaikan, kemurahan, bahkan memberikan kita kehidupan yang kekal melalui kematian, melalui penderitaan, dan Dia bangkit. Dan kita dipersatukan kembali melalui baptisan yang dilambangkan dengan air. Dan roh itu bersaksi bersama dengan kita. Cinta kasihnya telah dinyatakan bagi kita segenap Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus Kristus tidak pernah memperhitungkan siapa kita, tetapi Dia mengasihi kita. Dia mau supaya kita diselamatkan. Dia mau supaya kita tidak binasa. Hari ini kita dilingkupi oleh ketakutan, Ibu Bapak Saudara-saudara. Oleh karena merebaknya virus corona, seluruh umat manusia dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi Injil keselamatan harus diberitakan, supaya banyak orang yang percaya kepadanya.
kitalah itu yang harus menyaksikan. Bagaimana kita menyaksikan? Pertama, kita harus berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, supaya kita diberikan kemampuan. Yang kedua, kita harus mempercakapkan itu walaupun sekarang. Kita tidak bisa lagi bercakap-cakap dengan muka. Tetapi Tuhan telah menciptakan alat yang canggih. Mari kita berbagi. Bukan hanya dengan hal-hal yang bisa membuat kita tertawa, tetapi hal-hal yang bisa meneguhkan iman kita. Hal-hal yang menyaksikan kasih karunia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan inginkan, ibu bapak saudara-saudara. Mari kita bersaksi. Walaupun keadaan-keadaan bagi kita mungkin tidak mendukung, tetapi firman Tuhan senantiasa dinyatakan. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita menikmati malam ini, mari kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa kita. Pertama-tama segenap jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama dengan anak cucu kita. Mungkin ada pergumulan, ada syukur, ada kerinduan, mari kita sampaikan di dalam doa pribadi-pribadi kita masing-masing. Malam ini ya Tuhan, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, boleh kami alami. Tuhan masih memperkenankan kami untuk menjalani hari ini ya Tuhan. Dan kami sudah boleh kembali berkumpul. Dan mungkin masih ada pekerjaan-pekerjaan yang akan kami lanjutkan pada malam hari ini ya Tuhan. Tetapi kami boleh duduk bersama dengan anak, cucu, dan segenap keluarga kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Firman-Mu telah melawat kami bahwa walaupun keadaan sulit, susah, tetapi itu tidak membuat kami untuk berhenti bersaksi. Melalui doa-doa kami, melalui alat-alat yang Tuhan telah ciptakan, sehingga kami boleh menyaksikan kasih karunia-Mu. Dan biarlah semuanya ini ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Malam ini juga Tuhan, kami datang bersyukur, bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur, yaitu Bapak Daniel Lati, Bapak Hendra Sampetiku, Saudari Aurelia Reski, bahkan mungkin ada yang hamba-Mu tidak sempat sebut. Berkati dan topang mereka ya Tuhan dengan pertambahan umur, seberapa umur yang Tuhan berikan, mereka memaknai dengan takut akan Tuhan dan senantiasa bersaksi kepada-Mu. Secara khusus satu keluarga yang akan kami topang pada malam hari ini, yaitu keluarga Bapak TB Pakan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, orang tua kami Nenek Chandra ini dalam masa tua, dan juga ya Tuhan saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah. Demikian juga dengan Papa Aldi yang saat ini ya Tuhan, dalam duka oleh karena orang tua telah meninggal di Tonga. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hiburkan, kuatkan. Juga ya Tuhan kami beruntuk Esra yang hari ini telah diwisuda di Jakarta. Walaupun keluarga tidak sempat hadir oleh karena halangan, karena virus corona, tetapi sukacita mereka ya Tuhan senantiasa lingkupi, dan biarlah itu mungkin mereka menyaksikan melalui via Zoom atau melalui media-media sosial lain. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dan berkati. Segenap anak cucu dalam pekerjaan dan pertumbuhan dan merendah masa depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Dalam segala aktivitas mereka, dalam segala kehidupan mereka ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Secara khusus kami juga berdoa yang sementara mengalami gumul oleh karena sakit penyakit. Ada yang sementara dirawat di rumah sakit, bahkan juga ada yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah. Dan juga ada yang sementara dalam isolasi mandiri oleh karena paparan virus corona.
Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ditopang dan dikuatkanlah mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Mama Kevin yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Kami serahkan, diberkatin dan ditopanglah perawatan ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk Nenek Kevin yang Tuhan sudah kenal sehingga mereka sudah dinyatakan negatif dari paparan virus corona. Juga cucu Sundun kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, semua sudah dibebaskan mereka dari paparan virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang sementara dalam duka, oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai, baik yang meninggal oleh karena paparan virus corona maupun yang meninggal karena penyakit-penyakit lain, bahkan mungkin ada kecelakaan laka lantas. Kiranya Tuhan senantiasa hiburkan, kuatkan, mampukan, supaya mereka dikuatkan dalam iman mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar Kalak Lembang yang saat ini berduka, di mana Bapak Ian Anggong Kalak Lembang, anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja dari Partai Perindo, telah dikuburkan hari ini oleh karena paparan virus corona. Kiranya Tuhan topang tuntun sehingga boleh senantiasa dikuatkan dan hiburkan dan melihat dalam mata iman mereka. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja. Diberkati dan ditopanglah sehingga boleh senantiasa menjadi alat berkat-Mu untuk menghimbau segenap elemen masyarakat supaya tetap pada protokol kesehatan yang ketat. Dan juga ya Tuhan, senantiasa mematuhi aturan-aturan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saudara-saudara kami, aparat medis, para dokter, para perawat, bahkan relawan yang menjadi ujung tombak dalam memutus mata rantai dan melakukan perawatan bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus, kiranya Tuhan senantiasa kuatkan, mampukan, beri kerelaan dan jauhkan dari segala halangan rintangan. Malam ini kami akan menikmati, malam ini kami tahu dan percaya Tuhan akan menopang menuntun kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat. Semoga kita boleh menikmati malam ini.